Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Noman Channel. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam 19 Ramadan, sekarang menunjukkan jam 22.54. Alhamdulillah kondisi sudah tenang di rumah. Semua anak-anak sudah tidur, kemenakan sudah tidur. Saya kemudian terpikir untuk berbagi info menarik kepada kita, para kakak, para ayah, selama wabah COVID-19 ini, ketika anak-anak dirumahkan oleh pemerintah, libur sekolah hampir 2 bulan. Tantangannya begitu berat ternyata saya perhatikan. Adalah pertama, kita jadi guru. Ya, kita yang punya basic guru tentu tidak menjadi masalah. Tapi saya cukup banyak mendengar keluhan ya tetangga, keluarga. Karena selama wabah ini mereka harus jadi guru dari anak-anak mereka dengan tugas-tugas via online itu. Tentu tidak mudah. Ada tugas dikirimkan bapak ibu gurunya, kita suruh kerja, tidak mudah ternyata mereka kerja. Kalaupun kita suruh, mungkin awal-awalnya mereka kerja, tapi setelah beberapa menit mereka tinggalkan. Dan yang kebanyakan habis waktu di alat ini, ya, Android, main game dan nonton YouTube. Ini mengkhawatirkan kita para ayah. Maka saya kemudian ingin berbagi kepada kita semua, selama wabah ini bagaimana sih menghadapi anak-anak ini. Ya, saya perhatikan 90% waktunya hampir ketika mereka bangun pagi sampai sore, sampai tidur, hampir kesemuanya mau ke sini, ke alat ini. Ya. Maka yang pertama adalah ciptakan kondisi. 2 bulan sudah anak-anak tinggal di rumah. Dan yang saya perhatikan, hampir 90% waktu mereka kalau bukan di depan gadget, di depan TV. Nah, cita-cita kita untuk menjadikan anak-anak kita sukses di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, tentu tantangannya hari ini semakin besar, semakin berat. Nah, sobatku, para ahli mengatakan bahwa agama seseorang itu, akhlak seseorang itu, perilaku seseorang itu ditentukan oleh lingkungannya di mana dia berada, ditentukan dengan siapa dia berteman. Asalnya saya asalnya melarang anak memegang HP ini, alat ini, ketika mereka masih sekolah. Ya, kalau mereka pulang ke rumah, saya usahakan untuk dijaga ini barang. Tapi tatkala dirumahkan, saya merasa tak berdaya, ya, untuk menahan ini alat. Dan asalnya gadget saya ini sebelum anak-anak dirumahkan itu 90% masih bagus. Tapi tatkala dirumahkan ini kurang lebih tinggal 50%, biar layarnya ini sudah pecah-pecah karena diperebutkan. Nah, tatkala saya larang alat ini saya kunci, ya, lemari. Ternyata mereka bergeser ke rumah tetangga, bermain sama teman di rumah tetangga. Itu yang lebih mengkhawatirkan saya. Saya tidak bisa lihat, saya tidak bisa jamin apa yang mereka lihat di HP di rumah sebelah. Jadi tantangannya berat. Maka sobatku dimanapun Anda berada, tentu anak ini kalau kita biarkan seperti itu, maka cita-cita untuk menjadikan mereka sebagai penyejuk pandangan di hari kiamat kelak, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat berat untuk kita capai. Para anak ini kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya zat yang menentukan, yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka yang kedua setelah kita doakan adalah qudwah. Berikan contoh kepada mereka. Kita juga mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya di hari kiamat kelak para orang tua akan dipakaikan mahkota. Mahkota apa itu, dari mana? Bagi mereka para orang tua yang memiliki anak-anak yang menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran 30 juz. Maka sobatku dimanapun Anda berada, anak ini kalau kita biarkan bermain dengan alat ini, tentu berikan qudwah. Maka saya kemudian berinisiatif untuk panggil semua anak di dalam rumah, saya kumpulkan dengan teman-teman bermainnya, saya kumpulkan. Selama masa lockdown ini, ingin berbagi tips kepada kita semua, para ayah, para
kakak, ajarkan Iqra mereka pagi dan sore. Anak kita, anak tetangga, kalau kita tidak ajar mereka, maka mereka bisa membahayakan anak kita. Kalau anak tetangga tidak dididik dengan akhlak yang baik, maka akhlaknya bisa berpindah kepada anak-anak kita. Maka ajar anak-anak tetangga itu. Lingkungan menentukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan itu sangat menentukan perilaku dan perangai seseorang. Nanti saya akan tampilkan beberapa foto, beberapa video apa yang anak-anak ini perbuat di pagi hari dan sore hari. Maka anak ini pertama doakan Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua itu mustajab. Kedua, berikan qudwah. Bagaimana bisa kita mengajari anak tapi kita sendiri tidak melakukannya. Yang ketiga, kalau sudah qudwah, cari mereka, masukkan mereka ke tempat-tempat pengajian. Kalau tidak, setengah mati didapat, maka punya inisiatif untuk ajar mereka sendiri. Tidak susah sobat untuk mengajari anak-anak. Yang penting kita para orang tua bisa membaca Al-Quran. Ajarkan mereka itu huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Semoga dengan 3 cara ini anak-anak kita bisa terkonsep. Tidak perlu lama mengajarkan Iqra anak-anak. Ya 30 menit. Satu anak mungkin selembar, ya. Satu anak mungkin yang masih di Iqra, ya 1 halaman, ya. 1 halaman mungkin 10 menit lah. Kalau masih terbata-bata, kalau sudah lancar sudah cukup 5 menit. Demikian juga yang sudah di Al-Quran, ya tidak usah lama-lama mengajinya. 1 halaman saja pagi, sore juga 1 halaman. Tidak sulit. Ingat, anak adalah manifestasi yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kita sekalian. Kalau Anda tertarik dengan video ini, maka tidak mengapa Anda like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.